Oke, silahkan Om Andre bisa dimulai. Oke, sip. Terima kasih Mas Malik atas introduction-nya. Selamat malam rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir di sharing session ini. Pertama, terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang. Saya merasa tersanjung gitu bisa sharing dengan pengalaman yang belum terlalu banyak, dan saya pun bukan geologis lagi kalau boleh dibilang ya. Tapi saya masih pergi ke lapangan, masih observasi, masih nulis catatan lapangan, tapi di dunia yang berbeda gitu, di bawah air. um, di sekitar 30 menit atau 1 jam kita lihat bagaimana diskusinya berlanjut. Saya akan bercerita sedikit lah tentang apa yang sudah saya lakukan di Lombok dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia, dan ada beberapa kegiatan juga di luar Indonesia terkait dengan coral restoration. Jadi presentasi saya akan dimulai dengan penjelasan singkat tentang apa itu koral, apa itu terumbu karang, dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke coral restoration itu sendiri, apakah coral restoration dan hal-hal yang bisa kita lakukan bersama gitu ya, karena ini temanya konservasi gitu, mungkin agak beda dengan presenter-presenter lain yang pernah sharing. Jadi salah satu motivasi saya untuk bisa sharing di sini, selain untuk sharing knowledge dan juga bisa untuk mengajak rekan-rekan yang hadir sekarang untuk spread the awareness, dan juga ya act something, karena ada beberapa hal yang memang kita butuh kolaborasi masif itu dari seluruh warga negara dunia, bukan hanya negara Indonesia, jika kita ingin masih melihat ya terumbu karang in our lifetime. Gitu. Saya mulai dengan sebuah quotes gitu ya. Jadi ini quotes ini pernah saya dengar di sebuah film, tapi saya nggak pernah ingat film apa. Jadi nggak ada siapa yang pernah bicara quote ini. Tapi yang saya ingat betul memang seseorang ini bilang bahwa permasalahannya kita nggak bisa ngelihat nih apa yang degradasi yang terjadi di bawah laut, karena jika kita melihat dari luar, laut baik-baik aja gitu, tetap biru, tetap warnanya menarik gitu ya. Jadi nggak ada urgensi untuk melakukan sesuatu unless kecuali kita melihat dengan mata kepala kita sendiri degradasi yang terjadi. Dan ini menurut saya lumayan powerful, lumayan mengena gitu ya, karena berapa banyak sih orang yang bersentuhan langsung dengan laut. Waktu saya di Bandung gitu, dan kebetulan keluarga masih di Bandung, orang-orang yang di landlocked area gitu nggak pernah ada koneksi dengan laut. Kenapa? Karena memang di sekitarnya nggak ada laut gitu. Dan permasalahannya lagi 70% yang udah kita tahu juga kan, 70% di dunia ini adalah lautan gitu, dan termasuk di Indonesia sebagai negara kepulauan. Oke, tadi Mas Malik udah kasih introduction sedikit tentang saya. Mungkin saya harus ngasih tahu bahwa saya juga pernah jadi geologis, pernah ke Karsam, pernah mapping, dulu TA di Gunung Wilis gitu ya, di pemetaan gunung api, pakai metode geofisik juga waktu itu, pakai geomagnet dan lain-lain. Dan setelah lulus saya pun pernah jadi well site geologist di Papua dulu. Kemudian setelah itu ya ada sedikit perubahan cara berpikir saya, sehingga saya menentukan untuk sekolah lagi, tapi di bidang lain, di marine science dan management gitu ya. Dan kebetulan waktu itu dapat beasiswa. Sebenarnya yang menjadi trigger saya untuk beralih keahlian itu, satu karena waktu masa kuliah gitu ya, pernah belajar tentang geologi kelautan, tentang karbonat, namun nggak pernah terlalu detail dan nggak pernah terlalu mendalami gitu. Dan saya memang punya minat khusus di bidang kelautan dan emang suka pergi ke laut. Jadi saya menentukan mungkin ini this is the right way gitu. Jadi mulai belajar di sana, sertifikasi selam, mulai belajar sains dan lain-lain, terus pulang ke Indonesia, mulai
karir di Sulawesi waktu itu, di perusahaan kecil. Kita eksplorasi dive site di pulau terluar waktu itu. Awal karir diving juga waktu masih belajar diving, tapi sampai akhirnya ratusan kali diving, sampai akhirnya butuh challenge selanjutnya berpindah ke Lombok, dan di Lombok lah saya mulai bekerja dengan banyak stakeholder gitu ya, dengan NGO, dengan pemerintahan, dan sampai sekarang saya bikin NGO sendiri gitu ya, namanya Indonesia Bear Foundation. Ya pelan-pelan sejak 2020 kemarin kita tap on this issue gitu, terkait awareness, terkait coral restoration, the dirty work on the field, terus mangrove restoration dan lain-lain yang terkait dengan konservasi. Terus banyak sih memang yang bertanya, kenapa sih kenapa nggak balik lagi jadi geologis, kenapa nggak kerja di Jakarta gitu, dan saya jujur emang nggak bisa tinggal di kota gitu. Jadi saya memang dulu pernah berjanji ke diri sendiri saya mau tinggal di luar Jawa. Jadi kebetulan cocok dengan keahlian sekarang, kebetulan dengan cocok dengan kebutuhan negara ini, dengan kebutuhan dunia secara global. Dan semakin saya mendalami, jujur memang nggak bikin saya semakin senang ya, dalam arti banyak hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya, setelah saya tahu agak gitu, lebih depresi, dan membuat semangat itu kadang-kadang menurun memang saat kita melihat everything is going against us. Terus kenapa kita susah-susah gitu, apalagi kalau kita udah ngomong climate change gitu ya, rapidly happening, dan mungkin Mas Malik pernah cerita juga terkait dengan greenhouse gas emission dan lain-lain beserta dampaknya ke dunia kita gitu. Tapi saya sudah, bukan kadung juga ya, saya sudah berdamai dengan diri saya bahwa ini adalah jalan karir yang akan saya tekuni. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung, dan nanti Mas Malik bisa langsung stop saya, nanti kita bisa berdiskusi. Jadi presentasi ini mungkin hanya sebagai pemantik diskusi ya, karena kalau saya menjelaskan terlalu banyak juga boring, dan alangkah baiknya kita lebih banyak diskusi gitu. Oke, jadi tadi Mas Malik juga waktu kita baru login gitu ya, langsung nanya gimana sih sekarang statusnya. Secara umum kita jika bilang kualitatif tidak baik-baik saja gitu. Dalam waktu 16 tahun terakhir aja kita udah ada 6 kali global bleaching, dari 98, 2002, 2016, 2017, 2020, 2022, dan mungkin tahun ini juga ada global bleaching juga. Permasalahannya temperatur yang terlalu panas, karena karang ini yang menjadi the smallest building block of coral reef gitu, mereka sangat sensitif, nggak bisa hidup di mana aja, dan perubahan sedikit pun mereka stres. Walaupun ada kemampuan bounce back gitu ya, yang disebut dengan resilience, tapi ada hal-hal lain yang menghambat resiliensi karang-karang ini. Jadi secara umum terumbu karang di seluruh dunia tidak baik-baik saja, termasuk di Indonesia. Di atas itu ada lagi permasalahan awareness atau tingkat kesadaran. Contohnya di Indonesia, berapa orang sih yang tahu bahwa terumbu karang sedang tidak baik-baik saja? Mungkin nggak terlalu banyak. Jangankan yang tahu kondisinya, yang mengobservasi secara rutin pun jarang, kecuali kita sedang holiday, kita sedang liburan, terus kita mendapatkan kesempatan untuk mengobservasi atau menikmati terumbu karang. Jika nggak liburan, mungkin kita nggak melihat gitu, dan kadang kalau nggak melihat, nggak mencintai, ujung-ujungnya nggak peduli. Jadi awareness ini sangat rendah, walaupun kita punya garis pantai salah satu yang paling panjang sedunia gitu kan. Dan yang terakhir, upaya-upaya restorasi di dunia ini masih dalam tahap awal. Maksudnya tidak ada garansi jika kita melakukan inisiatif atau metode satu yang pernah diterapkan di misalnya di Florida, terus kita bawa ke Indonesia, belum tentu berhasil. Karena kembali lagi, karang picky banget, selektif banget. Dengan
tempat, dengan lokasi, kedalaman, dan lain-lain untuk mereka bisa tumbuh dan kembali ke kondisi asal. Jadi banyak sekali tantangan-tantangannya gitu ya. Oke, di beberapa slide selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu karang, apa itu terumbu, apa itu terumbu karang, terus ada beberapa informasi-informasi saintifik lainnya, supaya kita punya punya pemahaman awal gitu sebelum kita berbicara tentang restorasi atau pengembalian fungsi terumbu karang sebagai pekerjaan saya di beberapa tahun terakhir di sini. Jadi ada beberapa miskonsepsi nih. Banyak orang yang salah terminologi gitu ya, salah paham. Jadi tiga terminologi ini sebenarnya tiga terminologi yang berbeda. Koral atau karang gitu ya, reef atau terumbu, dan coral reef, terumbu karang. Nah, pada dasarnya koral atau karang yang di sebelah kiri atas, mereka adalah binatang yang termasuk di filum Cnidaria. Cnidaria ini binatang ya, binatang yang memiliki sting cell gitu ya, atau sel penyengat. Dan di saudara-saudaranya tuh banyak ya. Ada jellyfish, ada anemon, ada hydroid dan lain-lain. Tapi pada dasarnya mereka saudaraan, binatang dengan sel penyengat. Terus banyak orang bertanya, terus binatangnya di mana? Yang kita lihat ini cuma batu gitu kan, batu limestone skeleton yang mereka produksi. Nah, mereka hidup di celah-celah ini, di namanya coralit. Ya, mungkin kalau pernah lihat lasernya nggak kelihatan deh kayaknya deh. Ada pas pakai laser biasanya. Oh, laser ya. Pointernya nggak kelihatan tadi. Mana pointer tadi? Apa deh? Nah, itu udah kelihatan ya. Iya ya. Kelihatan sekarang. Iya ya. Oke. Jadi si koral binatang karang itu, atau nama umumnya koral polip, mereka hidup di koralit kecil ini. Dan jumlah tentakel yang mereka punya sama dengan jellyfish atau ubur-ubur gitu kan, mereka punya tentakel juga. Dan jumlah tentakel yang mereka punya itu yang menentukan spesies mereka. Jadi memang jika dilihat dari jauh, kita nggak bisa menentukan sampai spesies level gitu. Dan itu karang secara terminologi. Lalu apa itu reef atau terumbu? Nah, over time terutama hard coral atau karang keras, mereka memproduksi limestone skeleton atau skeleton kapur ya, yang setelah ribuan tahun, jutaan tahun membentuk terumbu yang ada di gambar kanan atas. Nah, itu skala kapal yang landing di air, bahwa menunjukkan bahwa terumbu ini ukurannya bisa besar sekali. Dan yang menakjubkan gitu ya, terumbu ini hidup. Jadi kalau orang bilang Great Barrier Reef is the biggest living thing visible from space, karena memang itu hidup dan itu dibuat dari jutaan atau miliaran koral polip yang memproduksi limestone dan kemudian membuat struktur-struktur terumbu. Lalu apa itu coral reef? Nah, ini dia yang banyak orang sebut-sebut kan di mana-mana, coral reef. Jadi coral reef ini sebenarnya adalah nama ekosistem itu sendiri. Ekosistem terumbu karang adalah interaksi dari faktor biotik dan faktor abiotik yang membuat ekosistem itu unik. Nah, dari situ mungkin sudah lebih jelas ya secara terminologi jika saya menyebut sesuatu yang berhubungan dengan koral, atau yang berhubungan dengan reef, atau yang berhubungan dengan coral reef. Oke, next. Jadi secara jika kita
track back gitu ya, si karang ini tuh has been around for how long, udah di uh, ada di dunia ini tuh dari kapan? Sebenarnya lumayan lama. Dan backtrack terakhir itu mereka mulai muncul Kambrian, jadi sekitar 500 juta tahun yang lalu gitu ya, mereka mulai muncul, belum dengan bentuk-bentuk dan diversitas seperti sekarang. Dan mereka juga udah pernah melalui banyak mass extinction gitu ya, dan yang terakhir adalah di KT ini ya, di KT extinction yang sekitar 80%, 85% seluruh karang di laut sana punah, termasuk dengan ikan-ikannya. Dan sekarang udah bisa kita observasi juga nih sebagai singkapan limestone gitu ya, contohnya yang ada di Raja Mandala dan di beberapa formasi-formasi batu gamping lainnya. Jadi memang sejarahnya sudah panjang gitu. Yang di sini, yang di kanan atas itu contoh dari coral reef community di sekitar Miocene. Jadi si polip-polipnya masih besar banget nih, belum kayak polip-polip sekarang yang banyak kecil. Banyak spesies yang punya polip kecil. Jadi over time mereka evolve sampai akhirnya mereka punya community yang kita bisa lihat hari ini. Oke. Terus banyak juga yang bertanya, kalau mereka pernah mengalami mass extinction gitu ya berkali-kali dan mereka punya kemampuan untuk bounce back, terus kenapa kita pusing? Kenapa kita berusaha untuk mengembalikan mereka? Kita istilahnya dalam tanda kutip buang uang untuk riset, kita eksperimen sana sini, sebenarnya untuk apa? Nah, permasalahannya waktu ratusan juta tahun lalu itu suksesi dari disturbance gitu ya, misalnya ada secondary succession karena extinction, mereka berjalan dalam waktu yang lama juga tanpa adanya stresor tambahan dari manusia, sehingga mereka bisa dengan nyaman gitu ya muncul lagi si spesies yang tumbuh pertama, lalu setelah berapa tahun muncul lagi stage selanjutnya, spesies-spesies yang muncul di selanjutnya, lalu sampai ujungnya di climax stage tanpa adanya gangguan manusia. Nah, permasalahannya yang kita alami sekarang, kita nggak punya waktu yang cukup banyak dan kita sudah bergantung sangat banyak juga dengan terumbu karang. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita nggak bergantung gitu ya, kita biarin aja, let nature do the work gitu. Cuman permasalahannya kita sekarang sudah bergantung dan we try to do something. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi karang ini nggak bisa tumbuh di mana-mana. Itulah kenapa banyak peneliti, banyak kegiatan penyelaman, kegiatan yang berkaitan dengan terumbu karang itu memang di daerah tropis. Jadi seperti yang saya bilang tadi juga berkali-kali bahwa si karang ini memang picky gitu ya, mereka nggak bisa tumbuh di mana-mana dan mereka punya banyak syarat untuk bisa tumbuh sehat dan bisa mencapai si climax community tadi. Jadi berdasarkan peta yang ada di sisi kiri, seperti kita lihat jumlah spesies paling banyak itu memang di area Indonesia, Filipina, Papua Nugini sampai Solomon Islands sini ya, yang kita kenal nama kerennya itu Coral Triangle. Gitu. Jadi Coral Triangle ini memang biodiversity hotspot yang menarik ribuan saintis untuk datang ke sini dan melakukan penelitian di sini terkait dengan biodiversitas dan lain-lain. Biodiversity hotspot lainnya yang sering dikunjungi dan yang sering dilakukan penelitian, yang kedua adalah di Karibia. Namun jumlah spesies yang ada di sana tidak sebanding dengan apa yang kita punya di
Indonesia sini. Jadi kita cukup bersyukur gitu ya dianugerahi dengan biodiversitas seperti ini. Namun karena ini data dari 2000, tahun 2000, saya rasa jumlah spesies yang ada gitu ya, jumlah spesies karang, ikan, invertebrata lainnya udah nggak segini lagi. Jadi untuk tumbuh ada setidaknya 5 syarat gitu yang harus kita penuhi untuk si karang ini sehat tumbuh. Pertama, mereka suka cahaya light yang berhubungan dengan kedalaman ya, karena semakin dalam laut si cahayanya semakin berkurang. Ini kenapa mereka suka cahaya? Nah, sebenarnya si karang ini itu mereka punya symbiotic algae yang hidup di tubuh mereka itu sendiri. Itulah yang membuat karang-karang ini berwarna. Nah, sebenarnya kalau karang nggak berwarna, mereka hanya akan transparan warnanya. Di bawahnya itu hanya akan berwarna putih, karena itu limestone skeleton mereka. Jadi yang memberi warna mereka adalah sebenarnya symbiotic algae, namanya zooxanthellae. Harus diingat namanya. Biasanya saya cuma bilang zoox. Jadi si zooxanthellae ini karena alga gitu ya, mereka fotosintesis sama seperti alga-alga lainnya di tempat lain. Nah, hasil fotosintesis ini menghasilkan glukosa ya, makanan di-sharing sama si coral polyp, makanya dibilang symbiotic algae. Di-sharing sama si coral, si binatang ini, dan dari total 100% diet mereka, 90% dihasilkan dari hasil simbiosis ini. Jadi mereka sangat bergantung dengan si symbiotic algae yang hidup di jaringan mereka. Lalu mereka juga butuh temperatur yang pas, nggak bisa terlalu dingin, nggak bisa terlalu panas. Kalau terlalu dingin, mereka memutih, terlalu panas, sama juga, mereka memutih juga. Gitu. Lalu yang ketiga, nutrient level. Nah, ini banyak yang orang bilang sebagai paradoks Darwin gitu ya, waktu dia mengobservasi terumbu karang di Galapagos. Permasalahannya, karang ini mereka butuh nutrisi, tapi mereka tidak bisa hidup di air yang terlalu banyak nutrisinya. Karena jika terlalu banyak nutrisi, alga-alga lain yang tidak diinginkan ikut tumbuh. Nah, alga-alga lain yang tidak diinginkan ini, jika terlalu cepat tumbuhnya, mereka akan mengambil space atau ruangan tempat mereka tumbuh. Jadi mereka butuh nutrien yang tidak terlalu banyak, dan biasanya airnya cerah atau kalau bahasa divingnya visibility gitu ya, jarak pandang yang baik, sehingga si cahaya bisa penetrasi ke alga, symbiotic alga itu. Lalu salinitas juga tidak bisa terlalu tinggi, tidak bisa terlalu rendah. Biasanya kalau di Indonesia ini si salinitasnya range-nya antara 30 sampai 35%. Dan yang terakhir, water circulation, yang memastikan bahwa si dissolved oxygen di dalam air tetap berputar. Nah, 5 faktor ini yang membuat terumbu karang hanya bisa ditemukan di beberapa lokasi di dunia. Walaupun ada penemuan-penemuan di laut dalam, di iklim subtropis, di temperate climate gitu ya, karang-karang mungkin yang tidak membentuk terumbu, karang-karang yang ditemukan, tapi mereka punya strategi hidup yang berbeda. Oke. Nah, banyak juga pertanyaan, jadi sebenarnya mereka makan apa sih? Kalau mereka binatang gitu ya. Dan permasalahannya juga susah kalau kita bisa membayangkan bahwa karang ini binatang, karena mereka nggak bergerak jika kita tidak melihat seksama. Dan ini foto-foto yang saya ambil waktu saya selam malam, sekitar jam 7.30, 7.45. Mereka aktif, sangat-sangat aktif. Mereka mengeluarkan stinging cell mereka gitu ya. Karena waktu itu kebetulan lagi ada plankton soup lewat, karena ada vertical migration gitu dari laut dalam, terus banyak plankton. Dan kita bisa observasi sendiri bahwa mereka juga makan dengan cara menangkap mangsa.
dari zooplankton yang ada di kolom air. Jadi jika 90% itu mereka dapat makanan dari zooxanthellae dan 10% mereka dapat makanan dari menangkap sendiri. Nah, lalu terkait dengan reproduksi, bagaimana karang ini survive beberapa kali mass extinction dan masih eksis sampai sekarang gitu ya, dan community-nya diverse sekali. Jawabannya adalah di reproduction strategi mereka sebenarnya. Jadi tidak seperti binatang-binatang lain, mereka punya banyak sekali strategi. Nggak hanya secara seksual, tapi juga mereka bisa bereproduksi secara aseksual. Nah, secara seksual, seperti gambar di kanan bawah ya, yang saya ambil dari terowongan, itu dari koral jenis Heliopora. Bisa dilihat ada seperti telur-telur putih yang mulai tumbuh gitu di bagian luar skeletonnya. Nah, ini jenis reproduksi seksual yang namanya brooding. Jadi mereka self fertilization, dan setelah gamet mereka bertemu, mereka sudah rilis larvanya, sudah jadi dari proses brooding ini atau self fertilization. Yang kedua, ada cara lain juga nih untuk sexual reproduction. Selain dengan self fertilization, mereka juga bisa melakukan satu hal yang namanya mass spawning. Jadi si sel telur dan si sel sperma janjian satu malam mereka akan rilis sel-sel mereka dan bertemu di kolom air. Nah, saat mereka bertemu di kolom air, terbentuklah larva. Nah, setelah larva terbentuk, ikut deh mereka jalan sama arus, dan setelah menemukan tempat yang cocok, settle, dan mereka akan jadi satu koloni baru. Selain secara seksual, mereka juga bisa bereproduksi secara aseksual. Yang pertama dengan cara budding. Nah, budding ini kurang lebih seperti membuat koloni diri sendiri ya, dan kita bisa mengobservasi in real time. Jadi misalnya ada satu koralit gitu ya, contohnya kalau bisa dilihat gambar di bagian kanan atas, satu koralit itu satu cube atau satu tabung yang ada isi satu koral polip gitu ya. Bayangkan mereka bisa membelah diri jadi dua dan bisa disaksikan real time over period of month gitu. Kalau kita punya karang di tangki kita atau di akuarium kita bisa lihat itu dengan mata kepala kita sendiri. Luar biasa. Dan yang kedua, dengan cara fragmentasi. Nah, fragmentasi ini adalah jenis atau metode reproduksi yang konsepnya kita gunakan juga untuk melakukan kegiatan restorasi terumbu karang. Contohnya di gambar kiri bawah gitu ya. Jadi basically kita ambil karang-karang patah yang diakibatkan karena ombak besar, karena kegiatan pariwisata yang masih hidup, patah tapi masih hidup, lalu kita amankan di besi-besi yang kita lift gitu, sekian senti, mungkin sekitar 30 cm, 45 cm, supaya mereka nggak compete dengan algi, dan mereka bisa tumbuh di sana. Dan dengan cara itu, mereka juga bereproduksi. Dan jika dalam satu media yang tidak terlalu besar seperti ini, biasanya mereka merasa, oh itu teman saya tuh di sebelah, sekitar 20 cm di sebelah saya. Mereka akan tumbuh lebih cepat. Dan itulah approach yang digunakan banyak organisasi untuk melakukan kegiatan restorasi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Oh, sebelumnya mungkin ini kita udah tahu semua gitu ya. Ekosistem service apa aja sih yang terumbu karang kasih? Jadi apa yang mereka kasih ke kita secara gratis gitu ya. Yang ternyata jika mulai hilang satu persatu mulai kerasa juga nih efeknya. Yang pertama, coastal defense. Jadi di terumbu karang inilah ombak-ombak yang datang dari laut lepas sebelum menghempas ke daerah pesisir, the energy will dissipate gitu. Ada pengurangan jumlah energi yang masuk ke lagun sebelum sampai ke pantai dengan kehadiran terumbu karang ini. Dan di tempat-tempat yang vulnerable seperti
di area ekuator gitu yang sangat uh, ter terimpact dengan adanya monsun, kehadiran terumbu karang ini sangat sangat terasa. Lalu provision dan nursery, jadi jika kita suka seafood, kita bakal suka terumbu karang karena banyak spesies-spesies komersil gitu yang mereka menghabiskan waktu juvenilnya waktu mereka masih kecil sebelum mereka besar di terumbu karang. Kenapa? Karena banyak celah-celah mereka bisa bersembunyi dari predator. Jadi selain mangrove, terumbu karang juga nursery yang penting untuk spesies ikan komersil. Terus ada cultural function, budaya-budaya di banyak masyarakat pesisir yang membutuhkan terumbu karang sebagai objek budaya mereka. Pariwisata yang jelas membuat banyak pekerjaan, terutama di daerah tropis ya di Indonesia. Kita tahu ini scuba diving industry ini multi-million dollar industry ya. Jadi orang jauh-jauh datang ke sini tuh cuman mau lihat terumbu karang, nggak ngapa-ngapain, cuman mau melihat ikan, melihat karang warna-warni, ambil gambar, pulang lagi. Terus biodiversitas, dan kita udah tahu biodiversitas merupakan faktor kunci dalam resilience. Oke, threat atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapi gitu ya. Ini gambar saya ambil juga waktu itu selang waktu berapa hari ya, 2 hari, karena waktu itu sempat ada anomali temperatur lumayan tinggi, sekitar 1,5 derajat. Jadi si karang ini mulai hilang warna. Nah, kita tahu bahwa warna yang ada di karang itu dikasih oleh alga-alga, symbiotic algae atau zooxanthellae. Mereka udah mulai rilis, artinya mereka udah mulai nggak nyaman dengan kehadiran alga-alga ini. Dan kalau mereka nggak punya alga lagi, yang disebut bleaching tuh ini, Andre. Dari berwarna jadi putih, bleaching tuh ini ya. Betul. Coral bleaching tuh, oke. Ya, coral bleaching. Jadi si karang ini, si coral polyp ini melepas alga-alga yang hidup di jaringan mereka, sehingga warnanya hilang, yang kelihatan cuma polip mereka yang warna putih dan skeleton mereka yang warna putih, sehingga terlihat memutih gitu. Ceritanya seperti itu. Di apa yang menyebabkan kerusakan di terumbu karang? Yang pertama ini sedimentasi. Mereka butuh cahaya. Kalau sedimen masuk terlalu banyak, terutama silt atau mud gitu ya, mereka akan struggle. Walaupun ada beberapa spesies yang lebih strong gitu ya daripada spesies lainnya, tapi mayoritas akan struggle. Habitat destruction. Nah, ini dia destructive fishing dan unsustainable tourism. Permasalahannya kalau kita udah merusak, si karang ini tumbuhnya bukan dalam jangka waktu 1-2 tahun untuk kembali ke ukuran semula gitu ya, yang misalnya tinggi dari dasar itu 2 meter, 3 meter, butuh waktu ratusan tahun. Jadi once we break it, itu artinya kita nggak akan lihat mereka tumbuh in our lifetime. Itu permasalahannya. Apalagi dengan kegiatan destructive fishing yang secara hukum sudah dilarang, tapi prakteknya masih dilakukan, terutama menggunakan dinamit dan juga cyanida. Overfishing ini topik yang lumayan sensitif, apalagi kalau kita bicara ke masyarakat pesisir ya, karena hampir semua mereka kan nelayan gitu. Jadi permasalahannya menurut saya, yang selalu saya bilang ke banyak orang, the problem is overfishing. Fishing is not a problem. Jadi kalau kita memancing atau menangkap dengan jumlah yang sewajarnya dan dengan spesies yang kita pilih, sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Nah, permasalahannya kalau kita sudah mengambil dari lebih dari yang seharusnya, mulai terganggu si food web itu. Nah, kalau food web terganggu, biodiversitas terganggu, resilience pun terganggu. Gitu. Warming temperature, meningkatnya suhu air laut, gitu ya, kita udah bahas sedikit terkait dengan perubahan iklim. Terus coastal development. Nah, kita semua suka tinggal di dekat laut gitu ya, resort pinggir laut, bisnis pinggir laut, cuman dengan banyaknya pertumbuhan di pesisir tidak membuat terumbu karang ini lebih happy juga. Jadi banyak sedimentasi lebih tinggi. Terus jika mereka membangun di depan terumbu persis, biasanya mereka mau jetty atau tempat berlabuh kapal. Harus
compensate gitu ya beberapa meter persegi terumbu karang, dan dengan banyaknya dan dengan terlalu leganya ruang di sektor pariwisata pesisir, jadi hal-hal seperti itu terjadi di hampir setiap hari. Dan yang terakhir marine debris. Walaupun sudah banyak gitu ya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, tapi ada lagi nih marine debris yang lumayan ini juga, yang lumayan mengerikan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara sebenarnya bukan sedotan atau plastik bag gitu yang saya perhatikan membahayakan secara yang skalanya besar gitu. Sebenarnya discarded fishing gear atau fishing gear yang dibuang karena jumlahnya besar dan volumenya besar, dan saat mereka sudah lama di bawah sana terus terdisintegrasi menjadi mikroplastik gitu kan, dimakan ikan, ikan ditangkap masuk ke manusia dan selanjutnya. Marine debris ini juga satu topik yang cukup ramai dibicarakan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan mungkin? Enggak ada? Boleh nanya nggak? Siap. Sorry, saya nggak bisa buka kamera, ininya lagi nggak. Nah, saya tertarik sama koral biologi tadi, gambar di slide berapa ya? 10 gitu. Nah, itu. Sesudahnya. Nah, ya. Saya tertarik ngelihat mapnya. Karena map sama faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi, background saya cuman geologi, saya nggak terlalu paham tentang biologi. Cuman selama ini yang diceritain ke saya tentang tumbuhnya koral itu neritik. Di zona neritik, kalau misalnya kita dari ini neritik sampai dengan hadal lah. Abyssal ini sampai hadal itu kan kedalaman laut ya. Nah, cuman yang menarik itu di peta ini laut apa ya, di bawah India itu sampai dengan Madagaskar kali ya, Pulau Madagaskar itu kenapa dia banyak koral ya, maksudnya kan itu sebenarnya laut dalam ya. Kenapa ya, maksudnya bukan neritik gitu, bahkan ada beberapa metoceanic ridge di sana. Dan apa memang yang saya pahami selama ini koral cuma tumbuh di neritik itu sebenarnya nggak benar dari sisi biologi gitu loh. Karena kita cuma ngelihat saya cuma mendengar dari sisi geologi bahwa itu yang selalu diberikan pada kami gitu loh. Yang diajarin, yang gue baca di literatur, koral itu cuma tumbuh di neritik. Benar, ini perlu matahari, perlu temperatur, nutrien, terus tadi salinity dibilang 30 sampai 35% kan, atau 30 sampai 35.000 ppm lah. Nah, yang saya pahami, yang kalau di transisi atau di neritik itu mungkin belum sampai 3.000 ya, 3.000 lebih dalam lagi. Jadi di neritik itu mungkin antara 20.000 sampai 30.000 lah, belum sampai 35.000 sekian, soalnya itu lebih dalam lagi. Cuman saya nggak tahu juga kalau dari biologi ya. Jadi ada dua pertanyaan saya yang tadi, tumbuhnya koral di kedalaman berapa, apa kita pakai, mungkin masih ingat ketika dulu di geologi diajarin bahwa ada neritik, abyssal, apa sih urutannya tuh, lupa gue. Littoral sama tuh. Ya. Littoral. Abyssal, hadal. Itu yang kalau nggak salah ya. Itu berdasarkan kedalamannya. Yang kedua itu salinity tadi. Mungkin itu aja, saya coba mengaitkan sama apa yang saya tahu soalnya. Oke. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Eril pertanyaannya. Nah, untuk yang pertama Mas, jadi di peta ini sebenarnya di bagian tenggaranya India ini ada atol-atol Mas sebenarnya. Walaupun memang secara resolusi mungkin yang ini nggak terlalu bagus untuk merepresentasikan itu jika ini ditarik secara kontinu ya. Jadi di sini ini ada atol-atol yang bagian dari negara Maldives, dan mereka banyak, hampir satu negara itu terbuat dari atol-atol memang.
Lalu di sini di tengah ini memang harusnya discontinue karena di sini ada mid oceanic ridge, tapi nggak jauh dari situ di sini ada lagi Seychelles, dan itu pun terdiri dari atol-atol. Jadi ada atol yang tumbuh di tengah-tengah samudra ini, dan di sana si terumbu karang itu tumbuh, walaupun memang saya setuju di sini harusnya discontinue si areanya. Yang kedua terkait dengan Siap. jelas Mas Eril ya? Yes, thank you. Ya, emang ada atol-atol atau ada tinggian Ya, di sana. betul. Betul. Terkait salinity, sorry, itu saya harus klarifikasi, itu masalah unit, harusnya ppm 30 sampai 35 ppm, bukan persen. Kalau persen tinggi sekali memang. Enggak, benar kok. 32, kalau di itu biasanya PPT, sorry, part per thousand. ya 30.000 ppm, ppt ya. PPT. Ya lupa lah, pokoknya itulah. Ya. Ya udah, ini saya cuman ini sama apa yang saya tahu dari sisi geologi aja soalnya. Menarik. Harusnya mereka ini kok Mas Eril, mereka kawin, maksudnya mereka saling setuju. Iya, betul. Sip. Terima Sip. kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi rekan-rekan lain yang ingin bertanya sebelum lanjut ke section selanjutnya nih? Oke. Kalau nggak ada, kita... ada itu pertanyaan dari Mbak Husna. Ini daerah Indragiri Hilir, itu di muaranya berarti air lautnya agak mirip Tahiti alias coklat. Tanahnya gambut. Di daerah seperti itu bisa ada coral reef atau tidak, Mbak Mas Andre? Indragiri Hilir itu berarti perbatasan dengan Sumatera Utara ya, situ ya? Ya. Kalau bukan ini kan dia perlu light ya. Kalau misalnya banyak sedimen harusnya dia nggak ini light kan. Maksudnya cahayanya nggak masuk kan. Kalau banyak sedimen. Cuman nggak tahu sih. Ya. Jadi sebenarnya secara pemahaman konservatif gitu ya, terlalu banyak sedimen maka si terumbu karangnya nggak terlalu bagus gitu. Nah, permasalahannya ada beberapa lokasi yang si terumbu karangnya ini sudah beradaptasi dengan level sedimentasi yang tinggi, dan selain itu stresor dari manusia minim. Contohnya di Gili Asahan, di gambar kiri bawah. Jadi ada banyak gambar yang saya ambil di sini memang diambil dari Gili Asahan karena ini jadi lokasi riset terbaru saya di sini. Nah, di sana sedimentasi tinggi, tapi terumbu karangnya masih sehat gitu, dan lumayan shocking juga gitu dibanding dengan area-area yang lebih sedimentasinya lebih rendah seperti di Gili Trawangan. Nah, Gili Trawangan ini kan jauh dari sumber sedimenter yang masif gitu, sungai besar, mungkin setidaknya ada 15 km yang sungai paling dekat, dan di sana si terumbu karang diversitasnya jauh lebih rendah. Nah, yang harus diperhatikan selain dari 5 faktor tadi memang jarak mereka ke human settlement. Kalau ada human settlement, biasanya si kualitas terumbu karangnya tidak akan terlalu bagus. Kalaupun ada, tidak terlalu banyak stresor, contohnya buangan air dari perkampungan atau buangan air dari industri, dan terlalu banyaknya pembangunan di pesisir sehingga saat terjadi musim hujan sedimennya semua turun ke laut. Tapi mungkin kalau daerah gambut pengaruh kandungan dissolved organic carbon tinggi juga kan, mungkin ngaruh juga ya DOC itu. Itu atau organic matter DOM lebih ke salinitas biasanya. Oke. Ya, contohnya nggak hanya di gambut ya, di mangrove aja gitu ya. Mereka ada beberapa spesies yang bisa hidup berdampingan, tapi mereka nggak akan membuat terumbu. Istilahnya itu
patchy reef, jadi cuma sekitar 2 meter persegi, terus ada lagi jarak 10 meter, ada lagi, tapi mereka nggak bisa membuat terumbu yang continuous. Biasanya faktor-faktornya itu sih, ya, dissolve oksigen, si sirkulasinya nggak terlalu bagus, sama si kadar salinitas. Terus ini nyambung pertanyaan yang di Mbak Husna ini, kalau misalnya airnya coklat, sinar matahari bisa masuk gitu? Nggak bisa, Mas. Kalau coklat banget, Jadi nggak tumbuh dong? ya, jadi ada batasnya sebenarnya. Yang bisa dikuantifikasi biasanya kita pakai visibilitas. Jadi si Mbak visibilitas Husna mungkin, maaf ya, Mbak Husna mungkin bisa bicara langsung nggak juga nggak apa-apa, saya pikir. boleh. Jadi bisa ngasih tahu coklatnya itu seperti apa gitu loh. Mungkin Mbak Husna, punten, silakan aja langsung open mic, Mbak. Oh, Lagi di perjalanan. Apa-apa, terima kasih Mbak Uksna pertanyaannya nih. Ya, soalnya kan coklatnya coklat seperti apa itu mungkin Mas Andre bisa lebih menjelaskan kalau dapat lebih spesifik coklatnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi aja Mas Ade. Kita segmen restorasi. Oh, 2 meter visibilitasnya sampai 2 meter. Oke. Kebayang, tapi saya kebayang sih kalau misalnya coklat air gambut, pesisir yang tepinya gambut atau mangrove memang kan biasanya sangat madi gitu ya, berlumpur, coklat gelap. Ya, sebenarnya pernah saya survei di Sumbawa Utara juga. Di sana benar-benar dibuangannya shrimp farm. Ini tempat ternak udang ya. Dan itu betul coklat. Jadi waktu saya menyelam juga saya harus pakai tali gitu supaya nggak hilang. Tapi di sana masih ada karang. Itu mungkin karangnya tumbuh duluan di sana. Terus si shrimp farm kan datang setelahnya gitu ya. Setelah ada human settlement. Tapi kalau misalnya si posisi terumbu karang ini berkaitan dengan gambut dan sudah memiliki visibilitas 2 meter dalam jangka waktu yang lama, saya rasa susah ada terumbu karang di sana. Mudah-mudahan menjawab Mbak Husna ya. Oke. Bisa dilanjut ya. Ya. Jadi kita masuk ke pembahasan si coral restoration atau rehabilitation. Sebenarnya ini dua terminologi yang berbeda juga gitu, restorasi dan rehabilitasi. Nah, restorasi, jika kita berbicara restorasi, kita berusaha untuk mengembalikan terumbu karang yang terdegradasi ke kondisi awal persis sebelum terjadinya degradasi. Melihat dari mana si control site-nya, kita melihat dari terumbu karang mungkin di sebelahnya, sekitar 50 meter di sebelahnya masih ada sisa yang masih sehat. Itulah goal kita untuk restorasi, mengembalikan yang rusak ke kondisi sebelum terjadi degradasi. Lalu rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini nggak melulu harus mengembalikan persis ke kondisi sebelum degradasi. Jadi bisa saja dengan penempatan media-media artifisial sehingga fungsi-fungsi terumbu karang itu tetap kembali tanpa kita melihat bagaimana sih kondisi sebelum rusak gitu ya. Jadi apa aja nih yang rusak? Misalnya yang rusak ada 10 coral koloni di area 20 meter persegi. Nah, fungsi itulah yang kita kembalikan. Nah, itu biasanya disebut dengan rehabilitasi. Tapi pada intinya yang kita coba adalah to rebuild the lost function, fungsi yang hilang, dan kompleksitas, juga biodiversitas. Dengan harapannya setelah fungsi dan kompleksitasnya kita kembalikan, biodiversitas juga kembali
gitu. Di diagram ini kita bisa lihat juga di paling kiri gitu ya, di Graded Reef rusak semua, didominasi alga sekarang. Lalu kita melakukan survei ini tahapan paling penting. Jadi kita melakukan survei di skala yang lebih besar di terumbu karang sekitar area kerja kita untuk melihat bagaimana kondisi terumbu karang di sekitar itu. Apakah ada yang masih sehat? Jika masih sehat, bentuknya seperti apa? Spesies-spesies apa saja yang ada, dan lain-lain. Lalu setelah datanya dikumpulkan dan setelah visibility study oke, kita bisa melakukan kegiatan restorasi rehabilitasi di sini. Dibuatlah planning, apa aja yang kita buat, apa aja yang kita lakukan di bawah air, sehingga menghasilkan fungsi dan kompleksitas yang diharapkan. Lalu biodiversitas, ikan, invertebrata, dan lainnya akan kembali juga. Konsep dasarnya seperti itu. Lalu di luar sana ada banyak sekali eksperimen, metode-metode yang dikembangkan oleh praktisioner di lapangan dengan approach trial and error gitu ya. Ada juga yang berdasarkan hardcore science. Jadi karena fieldnya masih green, masih banyak trial dan error walaupun sudah diteliti bertahun-tahun. Jadi tidak mesti ada garansi bahwa metode X pasti berhasil, tidak ada. Nah, yang pertama artificial reef. Kalau sekarang kita banyak berbicara artificial intelligence gitu ya. Jadi artificial reef ini translasi atau terjemahan langsungnya terumbu buatan. Jadi bentuknya seperti apa? Bentuknya bermacam-macam juga. Tapi fungsinya untuk menjadi rumah ikan dan invertebrata. Contoh paling klasik adalah shipwreck atau kapal karam. Ini foto-foto ini saya ambil dari Tulamben di utara barat Bali. Utara timur Bali. Di sana ada beberapa kapal karam dan di sana sudah ditinggali banyak karang, spons, alga, hidroid, ikan, udah mungkin lebih dari 50 spesies ikan di sana, yang menunjukkan bahwa terumbu buatan ini mengembalikan fungsi rumah dan nursery untuk spesies-spesies yang membutuhkan. Ada lagi bentuk terumbu buatan yang menggunakan material, misalnya menggunakan semen, menggunakan lempung yang kemudian dibentuk menjadi keramik, bermacam-macam. Namun artificial reef lah yang menjadi inisiator kegiatan rehabilitasi restorasi di seluruh dunia. Ya. Lalu beberapa tahun terakhir, mungkin 5-10 tahun terakhir, banyak inisiatif dan organisasi yang menggunakan metal rebar atau besi. Pada dasarnya ini adalah besi beton yang dipotong, dibentuk, dilas dengan desain-desain yang kita inginkan. Contohnya yang kiri. Di kiri ini desainnya simpel sekali, bentuknya meja. Idenya adalah untuk mengangkat substrat, karena jika karang yang kita tanam atau yang kita sematkan di media ini tidak diangkat dari substrat, maka akan terlalu banyak alga yang berkompetisi dengannya, sehingga tidak akan tumbuh. Jadi harapannya dengan mengangkat substratnya setinggi 30 cm, 45 cm, sekarang akan punya space yang cukup untuk mereka tumbuh. Ya. Dan yang kedua di sebelah kanan adalah metode spider atau reef star. Jadi yang punya paten atau yang menginisiasi metode ini adalah perusahaan, mungkin pernah dengar namanya Coklat Mars ya. Mereka invest beberapa juta dolar gitu ya di Indonesia, dan pilot project mereka di Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. Jadi mereka membuat
sebuah desain yang interlock to each other. Mereka membuat standarnya mereka sendiri dan mulai diterapkan di banyak lokasi di Indonesia karena pertama mereka modular, mudah dibuat, mudah ditransport, dan bisa melibatkan banyak masyarakat lokal dalam prosesnya. Dan jumlah karang atau survival rate di pilot project mereka juga lumayan menjanjikan karena mereka monitor secara rutin dan mereka maintain secara rutin. Hingga metode Reefstar atau Spider ini mendapatkan banyak perhatian dari banyak inisiatif dan pemerintah Indonesia juga. Oke. Metode selanjutnya menggunakan semen. Mungkin bisa dibilang ini adalah bagian dari artificial reef, membuat terumbu buatan, tapi ada bentuk-bentuk khusus yang sudah pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya. Salah satunya ini namanya fish dome atau fish half ball. Namanya berbeda-beda tergantung kita ada di area mana Indonesia, tapi idenya adalah kita membuat rumah untuk invertebrata, terutama gurita, cumi-cumi, dan sotong untuk menggunakan ruangan di dalamnya berlindung dari predator. Dan selain itu mereka juga berfungsi untuk beberapa invertebrata lainnya seperti udang, kepiting, dan lain-lain. Selain itu, jika kita bangun mereka cukup tinggi di kedalaman yang sekitar 1 atau 2 meter, tidak terlalu dalam, mereka akan membantu untuk mendissipate wave energy. Jadi selain merestore fungsi rumah untuk beberapa invertebrata dan cephalopoda, juga merestore fungsi untuk menurunkan energi ombak yang akan datang ke pantai. Gitu ya. Lalu ada juga yang menumbuhkan atau kita bahasa umumnya domesticated coral gitu. Jadi termasuk saya sendiri dengan foundation saya, kita mengambil karang-karang yang pecah, lepas dari terumbu, terus kita selamatkan dan kita nurture gitu ya, kita kasih kondisi yang stabil untuk mereka kembali recover, dan setelah mereka menunjukkan bahwa mereka kembali sehat, lalu kita akan kembalikan ke alam. Biasanya kita kembalikan ke batu-batu yang dulunya karang namun sekarang mati, namun kita tambahkan media berbentuk keramik. Jadi kalau bisa dilihat di bawah karang-karang ini adalah sebenarnya keramik gitu ya, yang dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa attach mereka dengan mudah di permukaan batu yang mati yang akan kita restore kembali hidup. Lalu ada juga yang menggunakan media tali. Idenya adalah agar sirkulasi air baik gitu ya untuk koloni-koloni yang diikat atau yang ditanam di sana. Namun pada dasarnya nursery ini membutuhkan 2 kali kerja. Jadi setelah ditumbuhkan di sini sama dengan apa yang kita lakukan di lab, setelah tumbuh di sini masih harus dipindahkan ke restoration site, ke area yang kita mau restore. Banyak yang dilakukan juga di area Pasifik sana, di Indonesia juga ada beberapa inisiatif. Ada juga modifikasi menggunakan PVC gitu ya. Tali yang digunakan adalah tali pancing. Jadi kayak menggantung gitu ya karangnya. Dan ide yang sama untuk mendapatkan sirkulasi air yang bagus. Setelah itu, setelah karangnya besar, mereka akan propagasi, mereka akan bantu mereka reproduksi secara aseksual. Mereka gunakan fragmennya di restoration site mereka. Nah, ini yang dikembangkan oleh organisasi yang namanya Secure.
di Dominican Republic sejak 2013. Jadi approach mereka agak berbeda. Jadi approach mereka lebih ke sexual reproduction-nya karang-karang ini. Yang menjadikan riset mereka cukup lama karena pertama, kita harus melakukan observasi kapan karang dengan spesies tertentu melakukan mass spawning. Dan permasalahannya si mass spawning ini window-nya nggak terlalu besar dan biasanya terjadi malam hari. Jadi secara logistik pekerjaannya sudah tidak mudah gitu ya. Dan setelah mereka tahu window spawning karang tertentu, karang spesies tertentu, dan mereka menangkap larva-larva hasil dari reproduksi seksual karang spesies tertentu. Setelah itu mereka bawa kembali ke fasilitas laboratorium mereka dan mereka tanamkan larva-larva tersebut di media yang tidak terlalu besar yang ada di gambar sebelah kanan dengan bentuk hampir segitiga ya, 5 segitiga. Idenya adalah setelah larva ini tumbuh dan memperlihatkan bahwa itu akan survive, lalu mereka akan sebar di terumbu yang akan mereka restore. Dengan metode ini, puluhan ribu larva bisa ditanam dalam waktu singkat. Namun permasalahannya survival rate atau jumlah karang yang bisa bertahan hidup tidak terlalu tinggi, maksimum 10%. Jadi approach mereka quantity over quality. Oke. Nah, dari beberapa metode yang saya sebut sebelumnya, hal yang semua organisasi lakukan adalah monitoring dan maintenance. Kalau monitoring dan maintenance biasanya prosesnya mirip-mirip, walaupun di beberapa tahun terakhir para ilmuwan gitu mulai mengembangkan metode-metode yang menggunakan banyak teknologi gitu ya untuk meningkatkan efektivitas. Karena pekerjaan kita bukan hanya dituntut untuk berhasil, tapi juga kita race with time. Gitu. Kita tidak punya banyak waktu, jadi ada beberapa metode monitoring dan maintenance yang cukup penting untuk melihat perkembangan kegiatan kita yang dikembangkan untuk mempersingkat waktu pekerjaan kita. Untuk metode yang tradisional gitu ya, kita ambil gambar menggunakan measurement tape, tali ukur, terus kita pakai kuadrat, kita ambil gambar setiap 1 meter contohnya, lalu kita analisis menggunakan software. Namun sekarang sudah ada artificial intelligence yang bisa membantu kita untuk menganalisis gambar bawah air, dan juga ada banyak perangkat lunak yang bisa membantu kita untuk memvisualkan kondisi bawah air dengan menggunakan ortomosaik atau fotogrametri. Nah, challenge atau tantangannya gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah saya lakukan beberapa tahun terakhir memang menyenangkan, cuman jika didalami lebih lanjut sebenarnya banyak sekali tantangannya. Yang pertama, pekerjaan kita di bawah air. Nah, kalau kita di bawah air, waktu kita terbatas. Jadi kalau waktu kita terbatas, misalnya kalau 1 tabung selam kita maksimum 1 jam gitu ya, atau kalau kita punya 2 tabung dengan sertifikasi khusus atau menggunakan commercial diving equipment, tetap saja underwater, logistiknya berbeda. Jadi kita tidak sebebas melakukan pekerjaan di atas air. Biasanya kalau di menyelam itu batasnya berapa, 1 hari berapa jam, Dre? Untuk melakukan penyelaman, nah ini banyak faktornya, Lik. Yang pertama kedalaman. Jika kita sudah melakukan penyelaman dalam gitu ya, misalnya 30 meter, 40 meter,
penyelaman selanjutnya tidak bisa lebih dalam dari penyelaman pertama. Itu aturan pertama. Terus ada juga yang namanya surface interval. Jadi jarak antar dive itu juga ada hitungannya. Kita menggunakan dive komputer yang ada di gambar ini. Kalau zaman sekarang udah ada dive komputer, jadi kita dikasih tahu nih sama komputer kita, misal udah selesai diving 40 meter selama 30 menit, berarti surface interval kita berapa lama. Untuk plan dive kita selanjutnya hanya di 15 meter. Jadi kalau rule of thumb-nya sehari itu maksimum 3 kali jika ada penyelaman dalam. Tapi kalau penyelaman tidak terlalu dalam gitu ya, maksimal 10 meter bisa 4-5 kali. Dan per penyelaman durasinya tergantung orang juga ya. Biasanya konsumsi udaranya berbeda antara 75 sampai 120 menit. Oke. Per hari itu berarti per kali nyelam itu 75 menit tuh. Ya, betul. Tapi emang harus kuat banget orang kalau misalkan di 2 kali gitu ya. 75 menit 2 kali kan lumayan juga 1,5 jam. 3 jam berarti. 3 jam di bawah air. Tapi enggak ini ya, enggak terus-menerus. Beruntun gitu ya, ada jedanya. Iya. Dihitung pakai komputer itu. Terus masalah klasik tantangan funding. Jadi seperti yang saya bilang di awal itu permasalahan kelautan, terumbu karang salah satunya tidak mendapatkan perhatian sebanyak dengan permasalahan yang di darat karena semua orang melihat dan biasanya dampaknya langsung gitu. Jadi funding baru muncul itu mungkin di sekitar 10 tahun terakhir dan per 2020 kan UN gitu ya, mereka punya agenda sendiri. Jadi si 2021 sampai 2030 ini mereka canangkan sebagai decade on restoration gitu. Jadi mulailah dilirik. Walaupun menurut saya agak terlalu telat, sudah cukup telat. Tapi kita mulai melihat ada potensial donor gitu jika kita melakukan kegiatan di riset dan restorasi terumbu karang. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Husna. Kalau periode monitoring itu biasanya rentang waktunya berapa lama, berapa kali durasinya dalam setahun? Periode monitoring untuk restorasi? Oke. Idealnya monitoring itu dilakukan setidaknya 1 minggu sekali. Oke. Ya, tidak ada standar khusus ya sebenarnya. Kita harus monitoring setiap 7 hari sekali atau setiap 1 bulan sekali. Tapi jika kita melakukan monitoring setiap 1 minggu sekali, kita bisa mengobservasi variasi respon terumbu karang terhadap variasi parameter-parameter. Biasanya kalau dalam 1 minggu kan udah terjadi sekarang nih ya, si perubahan temperaturnya tuh cukup frequent, cukup sering. Jadi kalau dulu mungkin 1 bulan suhunya stabil, kalau sekarang setiap minggu biasanya berubah gitu. Jadi 1 minggu sekali itu yang yang bagus banget. Tapi seminimumnya 1 bulan sekali. Oke nih Mas Eril nih, ada pertanyaan Mas Eril? Ya Mas Andre, tadi kan berkaitan sama monitoring tadi, sama maksudnya restorasi atau rehabilitasinya. Tadi kan udah disebutkan ada beberapa metode yang sudah dilakukan orang gitu. Dari artificial reef, metal rebar, terus man-based structure dan lain-lain. Itu sudah pernah ada benchmarking nggak? Maksudnya dalam waktu seminggu, itu yang mana yang paling sukses? Maksudnya metode mana yang paling baik? Sudah pernah ada benchmarking nggak? Maksudnya penilaian gitu loh. Dari banyak sekali metode itu, apa sudah ada pernah orang buat paper tentang itu atau melakukan assessment tentang itu? Soalnya kan ya kita punya berbagai metode, teman kan kita kalau tujuannya sama pengen merestorasi harusnya kita pakai cara yang paling bagus dong, iya nggak sih? Nah makanya cara-cara yang orang lakukan itu udah pernah dibandingkan nggak mana yang paling baik untuk merestorasi, baik quote in quote ya
mengesampingkan biayanya perlu berapa, ininya kita cuma pengen lihat mana yang paling berhasil merestorasi. Ya. Makasih Mas. Nah, makasih Mas Eril. Ini pertanyaan yang bagus banget nih. Jadi pertanyaannya kalau misalnya saya dikasih pendanaan, terus metode apa yang dipilih gitu kan, kurang lebih metode apa yang paling manjur istilahnya di satu lokasi. Betul, betul. Permasalahannya Mas, ini bervariasi tergantung lokasi target. Maksudnya seperti ini. Jika lokasi target kita didominasi oleh patahan karang, rubble, patahan karang yang sudah mati, rubble yang kita kategorikan sebagai bahasa ininya unconsolidated substrate. Nah, dengan kondisi seperti itu, metode metal rebar Mas yang paling ampuh dan sudah diteliti juga dan sudah dibandingkan oleh beberapa ilmuwan. Dan saya rasa di sana udah ada publikasi-publikasi, tapi permasalahan berarti tergantung kerusakannya ya? Betul, tergantung kerusakannya. Oke. Tahap pertama itu yang harus dilakukan site assessment Mas. Jadi si site assessment ini kita dapat informasi jenis substrat dominan, terus bagaimana surrounding reef bentuknya seperti apa, dan dari dua informasi itu kita bisa tentukan media apa yang bisa kita buat. Dan si metal rebar ini tidak akan bisa efektif jika tidak ada unconsolidated substrate contohnya. Jadi mungkin yang bisa kita buat di sana artificial reef. Karena misalnya pasir semua tuh. Nah kalau pasir semua di kaki-kaki reef star itu sebenarnya nggak ada tempat mereka untuk teramankan contohnya. Jadi di tempat-tempat yang berpasir mungkin metode lain yang lebih efektif. Jadi tergantung si target area. Tapi mungkin most of the time dalam pekerjaan restorasi itu karena kita berpacu dengan waktu, kita restorasi perlu waktu untuk dia tumbuh. Sementara dalam jeda waktu itu ada banyak banget disturbance, ada faktor yang nggak bisa dikontrol, weather atau temperatur atau arus atau apa segala macam, itu yang bikin susah juga untuk nentuin mana teknik yang paling manjur gitu nggak, Andre? Betul. Jadi walaupun kita udah dapat teknik yang paling manjur gitu ya, oh ini udah terlihat tumbuh dalam 1 tahun, monitoring 2 tahun, terus ada insiden kapal kandas, terus ada insiden dynamite fishing, illegal fishing masuk gitu. Nah itu kejadian juga tuh. Jadi sebenarnya sebelum survei ada lagi pekerjaan sebelum pekerjaan kasar, apa kita udah bisa memanage stressor. Jadi itu kerjaannya si manajer marine park ya di Great Barrier Reef sana. Kalau mereka mau mulai kegiatan restorasi, mereka mulai dari manage the stressor. Jadi misalnya ada stressornya apa nih? Oh mayoritas operator pariwisata yang nakal gitu ya, mereka ngasih briefing dan lain. Oh berarti mereka tackle dulu tuh masalah itu. Terus mereka misalnya punya masalah dengan nelayan, ya udah mereka selesai dulu masalah nelayan sebelum dia maju ke tahap selanjutnya. Jadi ujung-ujungnya permasalahannya manusia lagi sebenarnya. Gitu. Oke. Masih menyambung yang tadi, yang pertanyaan saya kan tadi nggak ada cara yang paling ampuh kan, tergantung kerusakannya atau tergantung ya banyak faktor loh. Nah, kalau diubah pertanyaannya mana yang paling gampang dan mana yang paling ribet, rope nursery sama spider sama apa gitu loh, yang tadi itu, mana yang paling gampang metodenya untuk dilaksanakan? Oke. Yang paling ribet, yang paling minim intervensi juga. Ya maksudnya kayak gitu, yang paling minim sama mana yang paling ribet? Ya, yang paling low cost, secara logistik paling gampang, bisa disusun dan bisa melibatkan banyak orang, yang metal rebar Mas. Karena memang bahan Cuma dasar nambahin itu aja ya?
cuman meletakkan apa metal itu. Ya, jadi bahannya hanya besi beton, lalu ada bahan-bahan kimia lainnya yang kita gunakan untuk mungkin di kanan terlihat ya si metal rebarnya warnanya nggak hitam, tapi warnanya putih gitu ya. Jadi kita tambahin talc, kita tambahin beberapa bahan kimia lainnya supaya si karang yang kita ikat di sana itu lebih, dalam tanda kutip, lebih nyaman hidup di sana. Dan mereka ukurannya kecil, Mas, dibanding dengan contohnya artificial reef dalam bentuk kapal karam. Kalau kapal karam mungkin kita nggak bisa buat-buat gitu ya. Biasanya kapal karam itu tidak bisa dibeli juga sih. Hanya ada kapal rusak gitu ya, kita tarik dan kita simpan di situ saja. Tapi kalau kapal karam itu kan kalau misalkan kayak kapal yang diledakin Bu Susi gitu, itu syarat sebelum diledakin tangkinya harus diambil dulu gitu mungkin kali ya kalau misalkan kita mau Sebetulnya semua- bisa aja. Kita bisa manfaatkan untuk jadi artificial reef gitu ya. Terus kita cari perairan yang tidak terlalu dalam, terus saat kita tenggelamkan, jadi artificial reef bisa saja sebenarnya ya. Cuma mungkin nggak ada yang kepikiran mungkin waktu lagi rame-ramenya gitu. Oke. Yang paling ribet larvae capture, karena yang pertama kita harus observasi kapan mereka melakukan mass spawning, dan kadang-kadang kalaupun kita sudah tahu patternnya gitu ya, dengan adanya perubahan suhu di laut yang tidak menentu, mereka nggak melakukan juga. Jadi kadang-kadang kita lewat window-nya, dan kalaupun kita nemu window-nya tim nggak siap, dan biasanya yang membutuhkan dana paling besar pun di restorasi secara seksual ini, Mas, di penangkapan larva. Jadi sebenarnya tapi ini kan lebih saintifik ya, maksudnya kita harus observasi, kita harus punya window tertentu gitu loh, maksudnya lebih based on data gitu. Betul. Dan dengan memang sangat populer ini sekarang dan banyak mendapatkan perhatian gitu ya. Lalu banyak orang mencoba mereplikasi gitu ya, dan banyak yang kecewa karena banyak yang kecewa hanya 10%. Oh, karena tadi ada window tertentu ya. Dan dengan kita mencoba dalam tanda kutip menanam mereka di fase yang vulnerable gitu ya, masih kecil. Jadi kalau ini media yang di sebelah kanan ini ukuran yang nggak lebih besar dari tangan kita, kalau mereka tertutup pasir sedikit aja, oke. mereka mati. Bayang. Oh, terus nambahin pertanyaan tadi masalah funding. Kalau dari pengalaman gimana? Ini sesulit apa sih cari fundingnya? Kayak Indonesia Biru, kayak gimana ya cari fundingnya untuk melakukan ini? Atau yang lain lah kalau misalnya, ya silakan aja. Andre punya pengalaman atau experience cari fundingnya itu seperti apa sih? Ke NGO luar negeri atau kayak gimana? Jadi funding yang terasa gitu ya dampaknya ya, biasanya dari CSR, Mas. Jadi CSR perusahaan, contohnya BUMN gitu ya. Contohnya kemarin ada kolaborasi dengan Bio Farma gitu. Mereka nggak ada urusannya sebenarnya dengan terumbu karang, cuman mereka ada dengan CSR, dan mereka sebagai alternatif daripada mereka menanam pohon misalnya, untuk tahun ini mereka menanam karang. Contohnya seperti itu. Oke, jadi dari CSR ya. Dan itu nggak mesti orang yang merasa bersalah karena sudah merusak laut, bisa aja dari manapun gitu ya. Iya, betul. Ada kolaborasi juga sebenarnya dengan teman-teman SPI dulu.
beberapa kali. Oke. Bukan dalam arti teman-teman SPI merasa merusak laut, cuman karena mereka mungkin mau melakukan sesuatu di sana, tapi mungkin di Balikpapan nggak bisa, terus mereka mensupport kita untuk melakukan kegiatan. Contohnya. Oke. Makasih Mas, silakan lanjut Mas. Ya. Oke, ngomong masalah funding, jadi itu juga permasalahan klasik gitu ya, tidak ada funding yang sustainable, namun kita lumayan beruntung gitu ya, selain dari CSR, selain dari rekan-rekan dulu yang peduli juga gitu, ada donasi-donasi. Ya syukur sampai saat ini 3 tahun kemudian kita masih bisa melakukan kegiatan kita gitu. Lalu tantangan lainnya tidak ada 100% garansi, kita sudah bahas sebelumnya. Kita berlomba dengan waktu juga, dengan kenaikannya temperatur gitu, ada anomali tinggi. Karang-karang ini juga bisa sakit, ada disease outbreak, brown band disease, black band disease gitu, ada banyak juga ternyata, saya baru tahu juga dalam 5 tahun terakhir ternyata karang juga bisa sakit, dan sakit ini bisa menular juga gitu dengan melemahnya dalam tanda kutip imunnya mereka gitu. Lalu tantangan lainnya degradasi dari mangrove dan seagrass, padang lamun, karena mereka sebenarnya interconnected gitu ya, yang sebenarnya 3 ekosistem ini, mangrove, terumbu karang, sama lamun, ekosistem pesisir tropis, dan biota-biota yang hidup di ekosistem ini sebenarnya mereka migrasi ekosistem juga. Jadi sebenarnya jika kita ingin menyelamatkan terumbu karang, kita juga harus menyelamatkan mangrove dan seagrass sebenarnya. Lalu masalah skala, jadi terkadang kita terlalu fokus di skala kecil gitu ya, di eksperimen kita di restoration site, dan kita terus kadang-kadang saya zoom out di area kerja saya, astaga masih banyak sekali gitu. Dan sekarang penelitian-penelitian dan funding inovasi-inovasi udah mulai mengarah ke sana ya, salah satunya tadi dengan membantu karang dalam reproduksi secara seksual yang pertama, dan yang kedua monitoring teknologi itu. Sekarang ada yang namanya Allen Coral Atlas, itu dibantu sama Paul J. Allen, dibantu juga sama ada beberapa filantropi lainnya, membuat sistem dari satellite image. Kita bisa melihat bagaimana terumbu karang di area kita gitu berubah in time series. Dan yang terakhir, kita masih kurang banyak orang yang terlibat di bidang ini, sementara lautnya luas dan ahlinya sedikit. Mungkin saya dulu pernah ingat quotes-nya dari Pak Mas Mirzam ya, beliau kan ahli di vulkanologi, beliau bilang kita punya 129 gunung api, tapi kita nggak punya 129 ahli. Di sini kita punya sekian puluh ribu meter persegi laut, tapi mungkin ahlinya masih kurang. Jadi itu tantangannya memang untuk generasi yang akan datang. Lalu, Mas sebelum ganti slide Mas, saya punten nyala Adi Junira udah ada pertanyaan di message, cuman saya selak aja dulu. Ini tadi bicara tentang panas. Kalau misalnya ada, ya sekarang kayak pemanasan global itu sebenarnya menguntungkan atau merugikan buat, kan air laut tambah panas tuh. Nggak tahu, air laut tambah panas nggak sih? Kan koral butuh ini yang hangat ya. Untuk itu malah menguntungkan atau merugikan buat koral, pertumbuhan koral? Mungkin itu. Soalnya Malik kemarin kan bicara tentang pemanasan global dan gambut dan yang lain-lain. Bikin mati itu dia. Gimana kalau di koral? Terlalu panas mungkin ya untuk tumbuh koral? Betul. Jadi koral ini ada batas bawah, ada batas atasnya juga Mas. Biasanya batas bawahnya itu di sekitar 18 derajat, 17 derajat, dan batas atasnya itu biasanya di 30-31 derajat Celcius. Nah, dengan adanya misalnya anomali 1 derajat, 2 derajat, itu udah cukup untuk membuat si alga yang hidup di jaringan mereka ini dilepaskan sama karang-karang ini. Nah, sementara kan si alga-alga ini yang memberikan mereka
sumber makanan mereka yang utama gitu ya. Dan setelah itu biasanya memutih jika terjadi anomali 1-2 derajat dalam waktu yang cukup panjang. Nah, fenomena apa yang terjadi gitu ya, as per today real time, jadi si koral ini mulai migrasi dan mulai ada ikan-ikan juga yang mulai migrasi ke higher latitude atau lower latitude. Jadi contohnya kemarin waktu saya praktikum gitu ya di Sydney itu sebenarnya nggak ada terumbu karang karena secara lintang terlalu selatan kan, tapi di beberapa tahun terakhir sudah mulai ditemukan spesies-spesies ikan yang hidup di terumbu karang. So, mengapa terjadi hal seperti itu ya? Si temperaturnya cocok untuk ikan-ikan tumbuh yang mungkin diikuti dengan karang, mungkin di masa yang akan datang, dan karena memang ada arus Australian Current itu juga yang jalan dari utara ke selatan. Pun dengan di Hong Kong, di lintang utara sana, di sana mulai ditumbuhi karang, jadi karang-karang mulai migrasi juga ke utara dan selatan untuk menemukan suhu yang optimum. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya. Kalau mau dijawab yang di call message juga silakan. Ini kayaknya slide selanjutnya ini, makanya saya keep pertanyaan di message nih, si slide selanjutnya dijawab soalnya. Oke, lanjut Mas. Oh, oke. Nah, lalu banyak juga nih yang bertanya, jadi apa yang bekerja, apa saja yang tidak berhasil gitu ya, bagaimana sebuah project itu bisa berhasil dan bagaimana sebuah project ini gagal. Jadi biasanya yang sekarang secara pribadi saya assess pertama itu kemampuan coastal community. Jadi kita kembali lagi ke ilmu komunikasi, yang bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat lokal, karena mereka stakeholder yang paling penting. Biasanya mereka yang merusak pertama, dan sekeluarga biasanya. Mereka yang merusak, tapi mereka yang punya kemampuan juga untuk mengembalikan ini kondisi semula. Karena pada ujung-ujungnya mereka juga yang mendapatkan ininya gitu, manfaatnya. Lalu yang kedua, funding yang menerus. Funding yang menerus berarti monitoring dan maintenance yang menerus. Gambar ini saya ambil waktu itu di Amed, di salah satu proyek yang kurang berhasil gitu ya, karena di deploy di lokasi yang salah dan tidak ada continuous funding. Terus saling tunjuk tuh mulai, ini kan tanggung jawab siapa. Nah, di proyek yang seperti itu biasanya tidak akan berhasil. Kalau misalnya tidak ada pembicaraan jelas, siapa yang bertanggung jawab apa. Itu lebih ke ini ya, ilmu sosialnya. Lalu yang ketiga, penempatan lokasi. Jadi memang banyak terumbu-terumbu yang rusak dan memang butuh direstorasi, tapi kita nggak bisa merestorasi semua. Karena jika kita merestorasi semua, mungkin biayanya terlalu resource yang dibutuhkan terlalu banyak. Jadi kita harus melakukan, kita harus punya skala prioritas, dan di skala prioritas ini kita bisa minimalisir hal-hal yang bisa menjadikan proyek kita gagal. Jadi site selection itu penting sekali, selain dengan funding dan kemampuan masyarakat lokal di area restoration site. Nah, kita juga penasaran nih sebenarnya bagaimana sih terumbu karang ini merespon perubahan-perubahan di masa lampau. Metodenya kurang lebih sama ya, sama kayak drilling gitu di kegiatan eksplorasi misalnya. Jadi perbedaannya ini drillingnya orang gitu, bawa handheld drill, kita ambil coring dan kita melihat lapisan-lapisan limestone itu berubah. Jadi perubahan warna, perubahan porositas, perubahan ketebalan mengindikasikan kondisi
bagaimana si lapisan tersebut saat lapisan tersebut terbentuk, gitu kurang lebih. Jadi mereka sudah beradaptasi gitu ya sebanyak ratusan juta tahun sampai saat ini, walaupun dengan kenaikan dan penurunan suhu mereka masih bisa bertahan. Namun ada periode-periode sulit yang bisa dideskripsikan di core. Biasanya di sana lapisannya tinggi porositasnya, jadi si terumbu yang dihasilkan ini tidak sempurna. Nah, yang kita mau tahu bagaimana respon dari terumbu karang ini di 10, 20, 30 tahun ke depan, untuk melihat apakah mereka bisa kembali secara alami atau memang kita harus melakukan pergerakan secara massal membantu ekosistem ini untuk kembali ke untuk setidaknya bertahan hidup, walaupun mungkin nggak akan 100% gitu ya, tapi setidaknya menyelamatkan 10 atau 15% yang bisa tersisa. Kalau secara global yang paling monitoring situs koral yang paling panjang monitoringnya di mana, Dek? Biasanya di Great Barrier Reef. Great Barrier Reef ya? Ya, karena narasi di sana sudah lebih dulu ya dibangun, dan mereka kan natural heritage juga ya, kebanggaannya pemerintah sana gitu. Jadi si funding dan sistem sudah ada di sana lebih dulu dibanding lokasi-lokasi lain. Kalau situs restorasi itu ada yang yang situs utama untuk restorasi, orang pasti datang ke sana gitu. Yang di sana juga ada juga ya di Great Barrier Reef ya? Iya. Ya, walaupun kegiatan restorasi belum sampai mungkin 10-15 tahun terakhir baru mereka mulai. Oke. Ya. Makanya kita juga belum tahu itu ke efektivitasnya kayak gimana ya. Karena baru 15 tahun ya. Betul. Jadi metode Reef Start tadi itu yang bentuknya seperti laba-laba baru mereka adopsi juga di 2018. Jadi mereka metode itu dibawa ke Indonesia 2016, Great Barrier Reef Marine Park baru adopsi di 2018. Jadi kalau in our lifetime, apakah terumbu karang ini rusaknya tuh reversible atau irreversible, Andre? Dalam skala waktu trennya, manusia ya? Ya, melihat trennya irreversible. Irreversible ya? Jadi para peneliti pun bukan lagi narasinya bukan lagi untuk menyetop kerusakan ya. Jadi bagaimana caranya menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Jadi mungkin ada sisa 10-15%. Jadi ada beberapa riset yang mencari dalam tanda kutip super koral, karang-karang yang bisa beradaptasi dan resilient gitu. Lalu lokasi-lokasi yang menjadi refuge seperti Raja Ampat, dan arah funding memang sekarang ke arah sana. Thank you. Ya. Oke. Nah, lalu untuk mengakhiri gitu ya, apa saja gitu yang bisa kita lakukan karena mendengar lebih banyak masalah daripada solusi. Berdasarkan pengalaman di lapangan yang bisa kita lakukan, kita bisa, jika ada inisiatif lokal di area, kita bisa support. Jadi antara itu funding, antara itu kita bisa support, bantu membangun narasi, membantu raising awareness. Jika ada lokal inisiatif silakan dibantu, karena kita tidak mendapatkan perhatian yang cukup gitu, yang cukup dibandingkan dengan apa yang kita hadapi. Lalu be a smart consumer gitu. Jadi ada di sini marine conservation in general, ada produk-produk yang mungkin ramah lingkungan, yang tidak ramah lingkungan. Jadi membiasakan diri tahu sebenarnya apa yang kita konsumsi ini datangnya dari mana. Setelah itu kita bisa
menentukan apakah ini produk yang bagus untuk kita dan untuk lingkungan atau enggak. Lalu kita berbicara tentang hal ini, ya salah satunya saya coba sharing di forum bersama para geologis gitu. Untuk menyebarkan berita ini bisa juga dibicarakan dengan teman, dengan keluarga, karena memang menarik gitu jika kita dalami, dan nggak harus jadi S3 di bidang marine science gitu untuk terlibat. Kita bisa terlibat in any way. Saran saya selanjutnya, see it yourself, maksudnya silakan pergi ke terumbu karang terdekat dan melihat sendiri, karena kalau nggak dilihat ya kita nggak melihat ada masalah di sana. Dan yang terakhir, get involved. Kalau misalnya ada kesempatan untuk kegiatan-kegiatan konservasi, volunteering, dan NGO, dan saya sudah merasakan sendiri bagaimana powerfulnya volunteering ini ya. Jadi ada banyak orang datang setiap minggunya, keluar masuk hanya untuk membantu gitu, tanpa meminta balasan. Karena setelah itu ada faktor feel good gitu ya. Kayak contohnya kita bersih-bersih mangrove, melakukan kegiatan beach clean dan lain-lain. Biasanya ada faktor feel good yang menjadi hook orang untuk berbuat lebih lanjut. Oke, sedikit recap. Jadi kita udah berbicara tentang status terumbu karang, banyak definisi-definisi tadi terkait dengan terminologi, ada biologi, kita berbicara juga tentang ancaman-ancaman, beberapa contoh inisiatif dan sainsnya, terus apa yang kita bisa lakukan. Dan ya ini quote untuk menutup, karena tadi saya membuka dengan quote, saya tutup dengan quote juga, bahwa sebuah sumber daya terlihat seperti unlimited, apalagi di laut gitu ya, kelihatan ikan akan terus ada sampai kita menemukan bahwa itu tidak unlimited. Kurang lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan lanjut. Terima kasih. Jadi Om Andre ini bisa dihubungi di kontaknya atau di follow kalau ada sosial medianya. Panjang ini ada pertanyaan, tapi coba sebelum pertanyaan saya coba recap dulu. Lumayan banyak nih saya catatnya. Tapi yang paling utama saya ngeliat ada kesedihan. Jadi ada kesedihan karena melihat sesuatu yang indah tapi rusak, ya Andrea. Jadi ada dan di depan mata, kasat mata, seolah di depan mata, dan tahu orang-orang sudah tahu, konsensus umum juga, konsensus para saintis juga menyepakati hal tersebut gitu. Jadi ada rasa takut, gelisah bahwa hal ini tuh akan hilang. Saya harap sih pesannya bisa sampai pesan bahwa kerusakan itu ada di depan mata kita tuh nyata adanya gitu. Laut yang menghampar menutupi yang di bawahnya ternyata rusak gitu. Jadi terima kasih sudah diingatkan Om Andre ini. Kita akan ada masuk pertanyaan. Tadi ada Mas Erwin Ardi. Silakan Mas Erwin. Bisa open mic kalau ini, atau open kamera juga oke juga. Oke, terima kasih. Mohon maaf, saya tidak open kamera, jaringannya agak lambat ya. Silakan. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Menarik sekali Mas Andre, terima kasih sharingnya. Saya sebenarnya lebih banyak pekerjaan di mangrove ya, bukan di terumbu karangnya. Ada beberapa pertanyaan mungkin karena saya mohon maaf joinnya terlambat. Ada pertanyaan mungkin nanti sudah dijelaskan di awal, boleh skip atau jawab singkat saja. Pertama terkait dengan sebenarnya dari sekian banyak spesies koral itu yang bisa dijadikan volunteer di suksesi awal itu dari jenis yang mana? Karena biasanya yang kita sering mendengar itu atau membaca Acropora yang paling banyak untuk dijadikan spesies target ya untuk rehabilitasi. Apakah ada spesies lain, fungia atau yang lain yang memang sebenarnya
paling mudah atau bisa dijadikan spesies target untuk rehabilitasi. Yang pertama, yang kedua terkait dengan faktor lain yang menjadi kendala seberapa besar potensinya, misalnya terkait dengan predasi, Mas Andre. Jadi bisa jadi kan kita tanam di satu tempat baru, justru yang menjadi penghambat itu adalah predatornya, herbivornya, apa namanya, entah itu ikan semacam butterfly fish atau 10 babi atau yang lain, itu yang menjadi kendala. Nah ini apakah itu menjadi juga ancaman yang tinggi untuk hal tersebut ya? Mungkin dua itu dulu deh. Kalau mohon maaf kalau misalnya ini sudah dijelaskan di awal, Aman, tapi Pak saya Erwin. belum join. Terima kasih Pak Erwin. Silakan, Om Andre. Ya, makasih Pak Erwin. Pertanyaannya menarik ya. Saya kembali ke slide yang ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak Erwin, spesies apa yang paling efektif gitu ya, yang paling manjur? Pertanyaannya mirip kayak tadi, metode apa yang paling manjur? Nah, jawabannya Pak Erwin, tidak ada spesies yang paling manjur. Jadi pendekatan apa yang paling manjur? Pendekatan melihat historical reef. Maksudnya jika di historical reef kita melihat ada acropora, ada montipora, ada posilopora, dan pora-pora lainnya, itulah yang harus kita pakai spesiesnya. Permasalahannya dengan menggunakan hanya satu spesies sama dengan permasalahan monokultur. Jika terjadi stresor gitu ya, disturbance, maka semua kerjaan kita rusak semua tuh. Nah, juga dengan pendekatan biodiversitas, dengan kita menggunakan multi species versus single species, di biodiversitas yang datang akan lebih cepat. Karena yang mau kita kembalikan kan selain tutupan karang, juga structural complexity. Dengan adanya celah yang dibuat oleh spesies A, dengan adanya gua kecil yang dibuat oleh spesies B, dan seterusnya. Jadi, in short, jawabannya yang spesies yang hadir di historical reef atau reference site. Reef terumbu yang lokasinya bersebelahan. Gitu. Untuk yang kedua, terkait dengan faktor-faktor lain apa saja yang menentukan keberhasilan. Pertanyaan baik juga. Selain predator, Pak Erwin, yang harus hadir di sana juga adalah kehadiran herbivore. Predator jika hadir dan jumlahnya tidak banyak, seperti crown of thorn sistar ya, pemakan karang, atau karang drupela. Jika jumlahnya tidak banyak, kita bisa biarkan karena bagian dari alam gitu ya. Tapi jika jumlahnya terlalu banyak, kita bisa bantu dengan menghilangkan mereka dari proses kegiatan restorasi kita. Lalu ada juga beberapa spesies dari damselfish gitu ya, yang mereka dalam tanda kutip ternak alga, yang kita tahu alga ini kompetitor langsung daripada karang dalam hal ruang, kita bisa hilangkan juga. Nah, herbivore penting di tahap awal restorasi karena herbivore ini menjaga level alga tetap rendah. Jadi seperti ikan kakatua, parrotfish, ikan baronang, rabbitfish, dan ikan-ikan herbivore lainnya, termasuk bulu babi. Nah, bulu babi ini juga, jujur saya ada bulu babi di lab gitu ya, karena mereka yang saya sebut sebagai clean up crew. Jadi mereka graze on algae yang levelnya masih sehat, jadi tidak merusak karang, tapi juga mereka membantu karang yang baru-baru ini untuk tumbuh dan memenangkan kompetisi melawan alga. Mungkin begitu, Pak Erwin. Berarti kalau koral ini kan binatang ya, dia ini nggak Pak? Sekresinya gimana dia? Buang air kotorannya? Dia buang kotoran nggak dia? Kalau kayak di sistem kalau di akuarium gitu kan, berarti kan dia
ada. Nah itu yang ada pembersihnya juga kan? Ada, betul. Mereka memproduksi fosfat, mereka Hmm. memproduksi nitrat, dan yang nggak kasat mata seperti ini biasanya kalau di sistem tertutup, penanganannya harus ganti air, Oke. water change. Tapi kalau di alam sudah ada siklusnya kan? Sirkulasi ya. Betul. Mungkin kalau tadi Pak Erwin itu mirip kayak restorasi mangrove, kan kita harus pilih-pilih spesiesnya. Ada yang nggak bisa tanam rhizopora sembarangan, di mana bisa tanam Avicennia di Iya, apa, betul. gitu-gitu kan, harus sesuai dengan ekosistem referensinya. Tergantung zonasi ya. Zonasi. Tapi kemudian saya nggak, dugaan saya kalau di laut mungkin lebih ekstrim lagi karena kita ke kasat mata, jadi lebih susah lagi nentuin daripada di darat. Betul. Jadi biasanya sebelum kita meletakkan banyak spesies atau banyak bentuk ini media gitu, kita pilot study dulu biasanya. Jadi kita walaupun di garis pantai yang sama gitu ya, hanya berjarak 50 meter misalnya, kita coba dulu di beberapa kedalaman yang intervalnya 50 cm misalnya. Kita coba dari mulai kedalaman 1 meter, 1,5, 2 meter, 2,5, 3 meter. Terus kita lihat yang survival rate-nya paling tinggi ini di lokasi mana dan dengan spesies apa saja. Jadi walaupun reference site-nya menunjukkan ada 5 spesies di sana, tapi ternyata satu spesies udah tidak bisa lagi tumbuh gitu dengan banyak faktornya, terutama temperatur. Jadi hanya beberapa spesies yang kita pakai, dan informasi itu kita dapat dari pilot study biasanya. Terus ini pertanyaan dari Mas Adin, ini mungkin belum terjawab, Andre. Usaha-usaha yang sudah kita lakukan itu apakah bisa menahan laju kerusakan terumbu karang? Atau laju kerusakannya lebih tinggi daripada usaha-usaha yang kita lakukan? Bagaimana komentarnya? Ya, terima kasih Mas Adi pertanyaannya. Jadi, laju kerusakannya unfortunately gitu masih lebih tinggi daripada laju apa yang kita restorasi gitu. Jadi satu hal terkait dengan restorasi ini juga ada, ini ya sebenarnya saya lihat sebagai tools atau alat untuk berbicara atau salah satu topik yang kita bicarakan di luar sana. Jadi sebelum adanya bidang ini gitu ya, restorasi rehabilitasi, mungkin zaman dulu waktu kita nggak mikirin bagaimana mengembalikan si karang-karang yang dulunya ada, sekarang mati, terus mau diadakan lagi, mungkin tidak ada pembicaraan ke arah sini. Namun sekarang dengan munculnya beberapa inisiatif, kita mulai membicarakan. Di saat yang bersamaan, kerusakan tetap berjalan. Itu yang pertama ya, kerusakan yang kita tidak lihat secara kasat mata gitu, dengan kenaikan temperatur, penurunan pH yang secara gradual gitu kita nggak rasakan, tapi kita mulai rasakan sekarang, dan juga kerusakan yang memang berhubungan dengan tingkat edukasi ya, edukasi terutama di masyarakat pesisir, dan tidak ada solusi instan. Kalau boleh dibilang tidak ada solusi instan, kita memang harus mulai dari pendidikan, edukasi, kita mulai dari inisiatif kecil, kita mulai membicarakan sehingga lebih banyak orang yang membicarakan. Dengan cara itu ya mungkin kita bisa setidaknya nggak kalah jauh sama tingkat kerusakan. Mantap. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, ini Mas Wahyu Adi. Apabila restorasi dilakukan di perairan keruh, apakah metode yang cocok? Misal di kawasan penambangan timah, tipikal perairannya keruh, terumbu di dekat tambang, ya? Berarti kayak di Bangka atau di Natuna, ini kira-kira seperti apa, Andre? Oke, untuk di area tambang yang harus diperhatikan bukan hanya tingkat kekeruhan ya, tadi zat-zat kimia yang ada di perairan juga penting, pH,
salinitas, ya kembali lagi ke, ke temperatur, suhu, temperatur, salinitas, Ke dan biologi koral lagi ya. Jadi yang ya, tadi yang 5 faktor itu harus balik lagi ke sana ya. ya betul. Sama seperti orang Pelindo gitu ya, pernah bilang, Mas bisa nggak kita adakan kegiatan di pelabuhan? Nggak bisa Pak, soalnya nggak ada sirkulasi air, namanya juga pelabuhan. Ini ada Pak Bahrun nih. Adakah ada kaitannya antara koral dengan mangrove? Tadi ada dibahas tapi coba bisa dielaborasi lagi deh. Antara Ya, koral, mangrove dengan padang lamun mungkin bisa biar lebih ya, lebih jelas ya. ya Pak. Jadi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun adalah 3 ekosistem yang saling tersambung. Jadi posisi mereka sama-sama di daerah tropis pesisir, dan di alam, di kondisi ideal gitu yang seperti model, mangrove akan berada di posisi paling dekat dengan daratan, lalu di bagian lagun akan ada padang lamun, dan ke arah landward, ke arah laut akan ada terumbu karang. Nah di alam juga nggak bisa kita gambar garisnya tuh kan, batasnya di mana. Kadang-kadang ada beberapa jenis karang yang hidup di padang lamun, ada beberapa jenis karang juga yang hidup di mangrove selama mereka masih bisa mentolerir salinitas dan temperaturnya biasanya. Dan ada juga spesies-spesies yang spesies ikan, terutama ikan komersil yang hidup waktu masa fase kecilnya, juvenilnya gitu ya, di mangrove. Saat mereka udah agak lebih besar, mereka pindah ke terumbu karang. Contohnya hiu sirip hitam. Nah, hiu sirip hitam ini waktu ukuran mereka masih 15 cm, 20 cm, 30 cm, mereka hidup di akar rhizopora biasanya gitu. Jadi mereka terlindung dari ikan-ikan grouper yang besar, mereka hidup di sana, dan saat mereka udah lebih besar, mereka migrasi ke terumbu karang. Jadi di alam, di lapangan, mereka sangat terhubung Pak, 3 ekosistem ini. Jadi untuk membantu terumbu karang, kita juga mau tidak mau sebenarnya harus membantu mangrove, harus membantu padang lamun. Jika kita lihat misalnya ada sungai gitu ya, ada di daerah estuarin. Jika ada sungai, sebelum dia masuk ke laut, airnya sebenarnya filter pertama itu mangrove, filter kedua padang lamun. Jadi air yang dalam tanda kutip udah disaring 2 kali baru masuk ke terumbu karang. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin ke teman-teman? Sebelum kita tutup, ini udah mau 2 jam, lumayan Mas Andre nih. Oh ya. Kalau tidak ada, terima kasih dari Pak Bahrun. Kalau tidak ada, saya akan berikan kesempatan kepada Mas Andre untuk berikan closing statement untuk pertemuan kita ini. Pesan-pesan, kira-kira apa nih yang harus kita, selain tadi mungkin sudah disampaikan juga, tapi kira-kira apa nih buat kita coral restoration dan coral conservation nih? Jadi ini take home message ya. Jadi apa yang bisa saya sarankan atau ajak gitu ke rekan-rekan, kita tidak harus jadi ilmuwan kelautan untuk melakukan kegiatan konservasi. Jadi apapun background kita, apapun level kita, umur kita, tinggal di mana, sebenarnya kita bisa melakukan konservasi dimulai dari dimanapun kita berada. Dari rumah contohnya. Dari rumah kita bisa pilah sampah. Terus kita bisa dari pilah sampah, tergantung di negara mana kita hidup sebenarnya. Kalau pilah sampah mungkin di luar negeri, di Eropa, di tempat Mali udah harus dilakukan dari rumah gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin
dengan mengurangi jumlah sampah, dengan memilah sampah dari rumah, kita mengurangi limbah yang masuk ke laut, sehingga kita bisa mengurangi stresor itu sendiri dengan dimulai dari kita gitu. Dan permasalahannya si inisiatif-inisiatif kecil ini tidak bisa berdampak besar tanpa effort atau usaha kolektif. Jadi di luar sana, ayo kita suarakan bersama, kita suarakan bahwa terumbu karang tidak baik-baik saja, laut tidak baik-baik saja. Yuk kita bergerak bersama, kurang lebih. Itu Mas Malik. Terima kasih Andre. Ini udah ada closing statement, tapi untuk ada pertanyaan nih, di mana Coral Rehab yang Indonesia yang paling sukses? Apa udah ada contohnya lokasi? Ya, mungkin yang saat ini secara skalanya besar dan timnya mereka punya tim tetap yang memanage dan memaintain lokasi tersebut, dan fundingnya continuous, ada di Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. Kepulauan Selayar. Ya, Selayar di Spermonde sana. Jadi mereka yang dulunya pilot project dari Rifstar, dan 5 tahun kemudian mereka sudah melihat hasilnya. Jadi si struktur-struktur yang mereka deploy gitu udah nggak kelihatan lagi sekarang. Jadi udah kayak terumbu karang aja gitu. Padahal di bawah itu tuh ada media-media tersebut yang mensupport mereka agar tidak mati di rubble itu. Dan si skalanya pun relatif besar, bukan hanya 100 meter persegi, tapi mereka udah ada beberapa hektar di sana. Bisa dikunjungi. Kepulauan Selayar ya, nanti moga-moga semua ada waktu dan kesempatan dan biaya untuk berkunjung langsung lihat barangnya. Tapi kalau misalkan mau berkunjung ke tempatnya Andre juga bisa cari di Lombok, silahkan ya. Ini kontak langsung andre@indonesiabiru.id. Tadi udah ada ini Mas Erwin nanya, jadi silahkan. Sekali lagi terima kasih Andre atas sharing-sharingnya, ini sangat menarik. Nih saya sedikit refresh, agak berbeda dengan topik pekerjaan saya, tapi nggak apa-apa, bagus, refreshing. Buat teman-teman juga terima kasih yang sudah hadir. Ada 13 peserta. Ya, sekali lagi makasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan pertemuan ini saya tutup. Saya kembalikan kepada panitia Mas Eril pada FWD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Andre. Iya, sama-sama. Hatur nuhun, sampai jumpa. Ya, izin live.